Makanya Arif bilang jangan lihat ini. Kalau mau nikah, ikuti juga cara Arifin. Istikharah. Jadi mau nikah lagi istikharah. Kemudian izin istri. Ini ada orang tua. Izin orang tua. 3 bulan baru mama abah mengizinkan. Izin mertua. Jadi semua ya Ustaz? Guru, nasihat guru kayak Haji Mahrus Amin. Guru juga. Nasihati Arifin. Jadi subhanallah, nggak serta-merta. Dan waktu menikah juga nggak gampang. Karena nasihat itu luar biasa. Arifin jangan nikah lagi, nanti popularitas kamu anjlok. Nanti kamu ditinggalkan jamaah. Arifin bilang subhanallah, itu ungkapan syirik. Sebagai hamba yang bertauhid. Huwal mu'idzu huwal mudhillu. Allah yang memuliakan seseorang. Allah yang menghinakan seseorang. Jadi bukan karena nikah lagi atau bukan tidak nikah lagi. Orang yang tidak nikah juga bisa jatuh. Kenapa Rizky bengong? Pengen. Bu, Ustaz, saya bengong ada benar-benar tidak hanya sebatas nikah saja seperti kebanyakan orang menikah lagi. Kemudian yang membuat saya juga masih bertanya-tanya, mungkin pemirsa di rumah juga bertanya-tanya, Ustaz. Ustaz berani secara terang-terangan menghadirkan kedua bidadari Ustaz di hadapan pemirsa. Nikah itu syiar. Nikah itu syariat Allah. Dan nikah itu syiar Allah. Nikah itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Arifin sangat mencintai Rasulullah SAW. Ini istri, sayang. Subhanallah. Walhamdulillah. Subhanallah. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ustaz? Alhamdulillah Rizky. Selamat malam pemirsa. Kalau biasanya tamu-tamu saya datang ke studio, kali ini saya yang datang secara khusus ke tempat tamu istimewa saya, yaitu di Masjid Az-Zikro. 1 jam lebih dekat, Ustadz Arifin Ilham. Inilah salah satu ustadz yang sosoknya masih sering tampil di televisi untuk mengobati rasa kangen jamaahnya yang terpencar di seluruh pelosok Nusantara. Dialah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, atau akrab disapa Ustadz Arifin Ilham. Pria kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 8 Juni 1969 ini, begitu lahir konon sudah bergigi. Menurut orang tuanya, Haji Ismail Marzuki atau biasa disapa Abah, dan Hajah Nur Hayati atau sering dipanggil Mamah ini, Arifin kecil sungguh badung dan temperamental. Arifin pernah nyaris membakar rumah hanya karena permintaannya tidak dituruti. Namun, doa dari kedua orang tuanya di tanah sucilah yang mengubah perangainya. Arifin adalah anak kedua, laki-laki satu-satunya dari 5 bersaudara. Ayah Arifin masih keturunan ke-7 Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yaitu ulama besar di Kalimantan. Pria yang terkenal dengan zikirnya ini menikah dengan wanita bernama Wahyuniati Al-Wali setelah perkenalan pertama kali mereka di tahun 1997 dan menikah di tahun 1998. Pada tahun 2010, Ustadz Arifin Ilham menikahi istri keduanya yang bernama Rania Bawazir. Ustadz, kita akan berbincang jauh soal Ustadz mulai dari kecil hingga saat ini, Ustadz. Tadi kalau Ustadz
orang selalu ingat dengan Ustadz ini adalah Ustadz zikir, Ustadz. Itu bisa ceritakan nggak Ustadz? Kenapa sedikit saja, kenapa Ustadz zikir berbeda dengan Ustadz-Ustadz lainnya? Zikir itu ingat Allah, lalu lisannya menyebut. Otomatis karena ingat Allah, maka lisannya menyebut. Dan itu membangun kesadaran terutama diri, lalu mengajak keluarga, sahabat, semua yang dekat untuk ingat Allah, ingat akhirat. Karena tujuan dakwah itu kan membawa perubahan. Dengan ingat Allah, ingat akhirat, ingat alam kubur, ingat kematian makin dekat, insya Allah ada perubahan. Ya. Mungkin kita akan terus gali nih, sesungguhnya siapa sih, saya cari terus. Siapa sesungguhnya Ustadz Muhammad Arifin Ilham ini? Mulai dari masa kecil hingga masa sekarang, Bapak Ibu semuanya di sini. Kira-kira apakah ini masuk dalam perjalanan hidup Ustadz? Apakah Ustadz masih mengingatnya? Apa itu? Perjalanan hidup Ustadz ini ada sesuatu yang kami perlihatkan. Saya dapat Ustadz kali ini. Apa ini Ustadz? Ternyata seekor ular, Ustadz. Ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Apa yang Ustadz ingat dari? Ustadz nggak takut dengan ular. Ustadz tidak takut dengan ular. Bismillah. Ada cerita apa Ustadz dengan ular ini Ustadz? Suatu saat maghrib ke masjid, itu ramai sekali jamaah masjid, takut rupanya ada ular di depan masjid. Ustadz tangkap, bawa ke rumah, simpan di keranjang. Dan anehnya mimpi ular itu matok Ustadz. Selesai sholat duha, ada juga tamu, Tante Arifin, ya, kita ada acara dakwah, beliau menjemput bersama Sulaiman. Sulaiman itu mengambil ular yang ada di keranjang itu. Oh, yang Ustadz simpan itu. Nah, Ustadz terkejut. Sulaiman, itu ular yang berbisa, itu berbahaya buat kamu. Dia ketakutan juga. Nah, Ustadz bawa keranjang nih, tolong masukkan di sini, jangan lepas kepalanya dipegang. Mungkin karena dia takut, dia masukin dengan melempar. Jadi lepas pegangan, matok persis ini. Apa yang terjadi Ustadz setelah dipatok itu? Setengah jam kemudian koma, 21 hari. 21 hari? Ya. 21 hari itu Ustadz mengalami apa yang Ustadz ingat Ustadz? Ada yang menaik rezeki. Sebelum koma, Arifin ingat di kantong Arifin ada uang. Tolong, ini sudah jalan racun ular, terasa sekali. Sudah. Tolong segera infakkan untuk yatim piatu. Karena ya, ketika racun itu berjalan dalam tubuh. Oh iya. Karena Arifin tahu bahwa sedekah itu menolak bala. Kemudian yang kedua, orang tua. Minta maaf pada orang tua. Itu, okay. Masih sempat-sempat nelpon tuh. Minta maaf ya. Ya. Kemudian tolong sampaikan Sulaiman pada sahabat-sahabat, mendoakan Arifin. Dan zikir tidak putus. Zikir tidak putus terus. Kemudian yang terakhir Arifin sempat menulis La ilaha illallah. Lalu Arifin berdoa. Nah, ya Allah, kalau hamba masih bermanfaat untukmu, dakwah di negeri yang hamba cintai ini, hidupkan hamba. Hidupkan hamba ya Allah. Hamba ingin terus berdakwah ya Allah. Tapi kalau tidak, hakmu untuk mengambil hamba. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hilang kemudian. Nggak sadar lagi. Tidak sadar lagi. 21 hari koma Ustaz, bukan waktu yang sebentar. Saat itu dokter sudah mengatakan apa Ustaz? Saat itu optimis sekali hidup. Karena yakin dengan cita-citanya dari kecil.
Pendakwah tadi itu. Iya. Arifin ingin menjadi guru. Dari kecil. Jadi kalau ditanya Ipin ingin jadi apa? Guru. Karena Abah membiasakan sholat berjamaah di masjid. Maghrib Isya. Untuk mendengar ceramah almarhum Kiai Haji Rafi Hamdi. Allah yarham. Waja'al qabra khurratan min riyadil. Nah, sejak kecil itulah tertarik ingin jadi guru. Maka ketika prosesi racun itu jalan, langsung melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan sunnah. Apa itu? Infak, menolak bala. Tidak ada bala yang paling besar selain kematian. Bahkan memanjangkan umur. Kemudian minta maaf, silaturahim, memanjangkan umur. Kemudian doa, la yarul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak kodoknya Allah kecuali doa. Dan begitulah cara Allah menghormati hamba yang berdoa. Kemudian orang tua. Dan itu hari Kamis, orang tua lagi puasa sunnah. Doakan mah, doakan mah. Arifin dipanjangkan, disehatkan. Iya nak, iya nak. Ridwai Arifin mah. Kemudian Arifin berzikir. Jadi zikir itu energi menghidupkan. Karena itu perbedaan antara orang zikir dengan yang tidak, seperti orang hidup dengan yang mati. Dan zikir itu membawa hijrah, liyukhrijakum minadh-dhulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahayanya Allah. Kan tidak pantas Arifin melihara ular itu kan tidak boleh. Walaupun sayang kayak apapun tidak boleh. Malah Nabi mengajarkan kalau ketemu ular, bunuh. Ini melihara. Itu message-nya, pesannya. Message terbesar. Tapi di balik itu hikmah yang Arifin dapatkan. Kenapa? Tidak ada ciptaan kejadian kecuali semuanya Allah putuskan dengan rahmatnya, dengan ilmunya, dengan al-hakim dan kebijakannya. Berarti segala hal pasti ada rahmatnya, pasti ada ilmunya Allah, pasti ada hikmahnya Allah. Ini suara tadinya nggak begini. Ada hubungannya suara itu tadi? Jelas, Rizky. Dulu ini kawan-kawan ya, kawan kuliah Arifin ini, kawan-kawan pesantren, guru-guru Arifin. Ya, John, lantang suara Arifin. Ini baru pada tahu nih, mungkin pemirsa di Ya, rumah nih. tapi suara gara-gara bisa ular itu tadi? ya, hikmah. Kata istri Arifin, seksi. Iya, istri sendiri ya. Iya. Allahu Akbar. Dulu Rizky, Arifin itu dakwah mengandalkan retorika. Oh. Karena Pidato ya. Karena suara gitu. Jadi wah. Muda tuh disebut Kiai Haji Jainin MZ muda. Itu banyak media yang menulis itu. Iya. Bahkan kalau beliau belum hadir, Arifin dulu partai tambahan. Kiai Haji Syukran Makmun, guru tercinta Arifin juga. Kemudian Kiai Haji Maranul Hidayat, guru tercinta. Iya. Baik Ustadz, masih banyak yang saya ingin tahu ketika masa koma itu Ustadz ya. Sampai akhirnya Ustadz sadarkan diri hingga sekarang saat ini menjadi Ustadz terkenal. Kita harus jeda dulu sejenak. Kita akan kembali sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan kembali Ustadz. Tadi sebelum kita jeda tadi Ustadz sudah menceritakan detik-detik sebelum koma Ustadz banyak melakukan infak, harus melakukan infak, kemudian minta maaf ke orang tua. Kemudian tadi Ustadz sempat kalau memang ditakdirkan untuk hidup kembali, teruskan untuk terus berdakwah. Ada mimpi-mimpi nggak Ustadz ketika koma itu Ustadz, perjalanan itu? Tidak boleh diceritakan. Kok nggak boleh ceritakan? Saya kalau bahasa anak sekarang kepo saya Ustadz. Tapi ada yang sebelum koma, ya. Arifin mimpi, kan sejarahnya tahun 95-96, diajak ke sebuah hotel besar. Sekarang hotelnya udah berubah nama. Jadi selesai ceramah, teman ini bilang, abang ini ceramahnya tempat orang-orang soleh ini. Tuh, datangin diskotik. Oh. Ini sejarah awal zikir. Oh, okay. Datanglah ke diskotik itu jam 11:30. Melihatlah di situ para pemimpin kita. Ya, para pemimpin kita tahun itu tahun 95-96 ya, dikira-kira siapa aja lah. Ada wakil rakyat kita.
Begitu teng bunyi 12 itu 00, pelukan, ciuman, ketakutan luar biasa Arifin. Kenapa? Ini akan bisa mengundang bala bencana kalau melihat para pemimpin seperti ini. Mereka harus jadi teladan. Kenapa mereka gunakan nikmat untuk maksiat seperti ini? Jadi pulang tuh nangis. Nggak ke rumah lagi, masih bujangan kan. Langsung ke masjid, masjid samping rumah. Jadi nangis terus. Karena ketakutan kepada Allah, ketakutan pada hari akhirat, ketakutan akan bala terjadi di negeri ini. Disitulah akhirnya mimpi. Mimpi dakwah melalui zikir. Suatu kampung sepi semua. Arifin jalan kok sepi, tapi kampung itu indah. Ternyata jamaahnya di masjid semua. Nah 3 sop terdepan itu orang-orang ulama-ulama yang berpakaian berlapis. Dengan jenggot yang panjang, Arifin datang. Inilah yang akan mimpin kita zikir. Itulah akhirnya Ustadz akhirnya berzikir itu ya. Disitulah awal subhanallah. Ya Allah, damai saya dengar Ustadz dengar gitu Ustadz. Tapi Ustadz ini masih banyak lagi, masih panjang lagi Ustadz ya. Sekarang saya mau mulai Ustadz dari masa kecil Ustadz. Kita runut nih Ustadz. Masa kecil Ustadz. Ustadz tuh katanya Badung sebenarnya. Ustadz sekarang aja nih. Bener nggak saya Ustadz? Badung kan Ustadz? Ya. Bener Badung ya? Bocah Badung banget ya? Badung banget. Saya punya bukti sebelumnya. Tapi emang Ustadz emang jujur. Badung ya. Ini saya lihat ada foto-fotonya ini. Kita lihat yang pertama nih. Ada hubungan. Ada jari, tangan. Ini kalau kita lihat tangan anak kecil. Hampir tenggelam. Ada nggak hubungan yang Ustadz nih? Ya. Boleh diceritakan Ustadz? Arifin main bersama kakak di pinggir sungai, terpleset, lalu masuk ke dalam sungai, tenggelam. Tenggelam Ustadz? Ya. Arifin udah nggak bisa napas dan hilang kesadaran. Allahu Akbar. Allah menyelamatkan Arifin untuk kesekian kalinya setelah dari rahim mama Arifin lahir. Kemudian mama kembali terjun ke dalam sungai dalam keadaan hamil untuk seorang Arifin. Rahmati mama ya Allah, rahmati abah ya Allah, irhamha ya Allah, birahmatika ya arhamar rahim. Assalamualaikum. Rizky. Ini Mama Ustadz. Salah. Ada. Mama nggak sendirian Ustadz? Mama kan di Kalimantan. Ada abah Ustadz. Tuh. Allah. Kapan datang? Silakan duduk. Iya Ustadz. Allah. Jadi memang abah sama mama ada di Kalimantan. Kita secara khusus mengundang untuk Ustadz di sini bercerita Ustadz. Tayang, kejutan mama abah datang. Boleh duduk mama, Ustadz, abah. Silakan abah. Mama boleh lanjutkan sedikit, Mama tadi Ustadz sudah bercerita bahwa waktu kecil pernah masuk ke sungai, hampir tenggelam, kemudian diselamatkan oleh seorang wanita yang saat itu tengah mengandung 8 bulan, dan itu adalah Mama. Ya. Waktu itu kan rumah saya bawahnya air kan, dia lagi mandi sama kakaknya. Nah setelah itu saya kan nggak ada pembantu, jemur cucian, terus jemur cucian nggak selesai. Ingat anak gitu, perasaan hati kan kontak sama anak. Kok ada? Sampai saya ke tempat anak saya nggak ada. Adik mana? Saya tanya kakaknya kan, cuma nangis, cuma nunjukin tempat ada gayung mandinya kan. Saya lihat ada kaki di atas, kepalanya udah ke bawah. Langsung loncat saya, pagar 1 meter tak loncat. Ngejar 3 meter dapat. Saat itu Mama lupa kalau lagi hamil 8 bulan. Lupa dah. Yang penting nyelamatin anak. Ingat Ipin aja. Ingat Arifin aja, ingat Ipin, apa namanya dulu panggilannya Ipin. Alhamdulillah Allah masih menyelamatkan. Saya mau tanya ke Abah nih, ketika Ustadz masih kecil, Badungnya kayak apa sih Abah?
Dia Badung biasa, nggak terlalu tidak malah betul tidak. Badungnya tidak terlalu betul. Sampai harus dipukul nggak Arifin kecil ini? Pernah dipukul juga. Badung banget berarti ya, sampai harus dipukul. Saya juga gitu waktu kecil, Abah, soalnya. Sampai dipukul sama orang tua saya, jadi karena bandel banget. Berarti Ustadz sama juga ya? Bandelnya. Apa Abah yang sampai membuat Abah harus memukul Ustadz Arifin? Kebandelan apa saat itu? Karena timbul rasa marah aja, adik terhadap kakak gitu. Iya. Karena Arifin sering Ya Ustadz, gimana? menyandai adik-adik, karena Arifin tunggal laki-laki. Jadi sering ganggu adik. Dan puncaknya itu Arifin meninggalkan rumah itu karena ingin minta beli motor trail. Kata mama kalau dibeliin trail ntar anak mama jadi apa gitu loh. Akhirnya dia kena dipukul bapaknya, kabur ke tempat temannya. Oh itu. Akhirnya Ustadz tidur tempat temannya. Pagi sebelum sholat subuh mama nganterin makanan. Dia Ustadz nggak tahu. Baju mama gosokin, dia mau sekolah mama gosokin, dia nggak tahu. Mama ngumpet. Lama-lama 3 hari dia tinggal di situ, mama ketemu sama Ustadz. Nah pulang, kesian Abah sudah nggak marah. Allah berikan Arifin mama yang penuh dengan kasih sayang. Hanya saja Arifin bingung, teman ini susah hidupnya, dia miskin, tapi kok makanannya enak terus, kok pakaian jadi bersih. Ustadz bertanya-tanya tuh ya, Dari miskin, mana ini? Gitu. Tapi kok, ya. Baru setelah 3 hari tahu bahwa itu mama yang kirim. Sekarang Ustadz, mama sama Abah ada di sini. Ada yang ingin Ustadz sampaikan nggak yang belum sempat Ustadz sampaikan terkait dengan apa yang sudah dilakukan mama dan Abah? Arifin banyak membuat mama, Abah susah sampai menangis karena nakalnya Arifin. Maka Arifin bercita-cita satu saat mama, Abah menangis karena bahagia menyaksikan anaknya. Arifin janji itu sama Allah. Beri kesempatan hamba untuk membuat orang tua hamba menangis ke Allah. Kalau dulu menangis karena sakit, sekarang harus menangis karena bahagia. Siapa ya? Kayaknya Ustaz setiap tahun ngajak umroh, nuntun orang tua, selalu ngajak zikir, selalu mendoakan. Makasih TV One. Arifin nggak duga. Arti orang tua bagi seorang Ustadz Arifin Ilham itu apa sesungguhnya? Hamba Allah yang paling besar jasanya dalam hidup setelah Rasulullah SAW adalah orang tua. Kita tidak pernah ada tanpa orang tua, tanpa izin iradah kudrah Allah. Mama membawa sesuatu. Apa itu Mama? Ini makanan Coba ditaruh Mah. makanan kesukaan Ustadz Arifin. Sampai sekarang sayurnya sayur bening, waluh ya. Labu kuning sama udang sama ikan papuyu. Lihat kan Ustadz, diperlihatkan Ustadz. Makanannya itu Ustadz. Biar kamera. Iya, apa itu Ustadz? Coba Ustadz yang jelaskan Ustadz. Makasih Mama. Ini kesukaan Arifin. Apa sih Ustadz? Udang. Coba Ustadz. Nih. Dibikin sayur. Sawi ya. Nih papuyu. Papuyu. Ya. Udang. Tuh. Wow. Sayur bening. Ini yang Arifin makan waktu di tempat teman. Oh, teman tadi yang kabur itu? Iya. Kok keren amat makanannya. Kan Arifin sering situ susah makan beliau. Kok tiba-tiba Ustadz ada di sana malah enak makan? Keenak gitu.
Subhanallah, pasti ada bidadari, ada malaikat yang mengirim ini. Mama. Mama. Mama, Abah, terima kasih sudah datang ke Jakarta. Terima kasih sudah berbagi cerita soal Ustadz Arifin. Sekali lagi terima kasih, Abah, Mama ya. Kita harus jeda dulu, kita kembali ke saat lagi. Sekarang kita coba ngajak Ustadz dan juga pemirsa, kita lihat gambar atau foto-foto yang kami miliki terkait dengan Ustadz Arifin Ilham remaja atau beranjak dewasa. Ya, ini Vespa. Ini yang sempat disinggung Mama tadi nih. Mau trail tapi Vespa. Arifin itu senang ngebut Ya. dan ikut sering dengan teman-teman trek-trekan. Karena dia masih kecil, tapi teman kan besar-besar. Lalu pengen banget minta trail, Bang Ridwan. Minta trail. Abah nggak kasih, kasihnya Vespa. Gimana dong? Marah Jadi dong? nggak bisa ngebut, ngambek. Jadi Arifin tahu Abah itu merokok. Oh, oke. Abah tahu Arifin nggak ngerokok. Arifin manas-manasin. Begini-begini, padahal nggak ngerokok. Ini begini-begini, lalu Abah marah. Oh. Di situ Arifin juga marah. Kabur. Kabur dan niat mau membakar rumah. Astagfirullahaladzim. Manas-manasin ayah, Abah ya, ngerokok, kemudian kabur ke rumah sahabat. Ya, Sahabatnya itu, apakah orang sahabatnya itu? Allahu Akbar. Betul, Ustaz? Udah 2005. Apa itu? Apa itu? Anak udah 5. Anak perempuan semua. Ya Allah. Ya, Pak. Boleh duduk di Ya, situ, Pak? Assalamualaikum. Duduk di atas. Gimana? Sini. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan dikumpulkan dunia akhirat dalam ridha Allah. Amin. Siapa Ustaz yang saat ini sedang Ustaz? Sahabat Arifin di rumah beliau, Arifin tidur, mandi. Jadi saya memang berteman walaupun saya beda usia 2 tahun gitu. Cuman dia tidak memandang teman. Saya sebenarnya orang nggak punya anak yatim. Sejak 2,5 tahun saya ditinggalin bapak saya. Hanya ibu saya yang besarin saya. Ustadz Arifin menemani saya terus. Mau berteman sama orang susah. Pada saat dia pernah berselisih sama bapaknya. Dia kabur, dia tidur malah di rumah saya. Tadi datang membawa sesuatu itu apa yang diperlihatkan pertama kali ke Ustaz tadi? Itu apa itu? Foto anak saya. Oh. Yang belum pernah saya dilihat beliau. Oh, dilihat Ustaz. Boleh diperlihatkan? Jadi Anak foto, saya ada 5. oh, jadi foto-foto anak Pak Ahmad ya? Beliau belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Saya saja yang bertemu. Ustaz, nah, bagaimana Ustaz? Sudah 9 tahun lamanya tidak bertemu Ustaz. Sekarang bertemu, apa? Allah, makasih lagi rezeki dipertemukan lagi oleh Allah melalui TV One. Ustaz Arifin, kalau kita lihat persahabatan, tak lekang makan waktu. Apa arti persahabatan atau sahabat di mata Ustaz? Al-akhillahu yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Jadi persahabatan yang bukan karena Allah, Allah pisahkan di akhirat nanti. Kecuali persahabatan karena Allah. Cinta karena Allah, sayang karena Allah. Bertemu karena Allah, walaupun tidak bertemu saling mendoakan terus. Arifin sempat bilang sama beliau, kita sulit bisa bertemu di Jakarta karena kesibukan kita. Tapi insya Allah kita akan bertemukan oleh Allah di akhirat nanti dalam ridho rahmat, ampunan surganya. Alhamdulillah sekarang. Alhamdulillah sekarang ketemu. Allahu Akbar walillahil hamd. Pak Ahmad, terakhir Pak Ahmad nih, buat Pak Ahmad. Kan tadi Pak Ahmad kan tadi mengatakan bahwa Ustadz ini tidak pilih-pilih teman gitu ya. Sama Pak Ahmad yang saat itu tidak lebih beruntung dari Ustadz saat itu. Berarti Ustadz ngerepotin saat Pak Ahmad waktu itu ya, numpang itu ya?
Justru saya bangga, oh punya teman orang yang biasanya kan orang susah nggak mungkin ditemenin orang yang lebih berpunya gitu. Kok bisa gitu? Kok ada yang mau berteman sama orang nggak punya gitu? Padahal kita nggak punya apa-apa gitu. Malah saya bangga malah. Saya bangga tadi Pak Ustadz Arifin pernah menginap di rumah saya gitu. Kalau saya mainnya, kalau main siangnya kadang di saya. Gitu. Pak Ahmad, terima kasih. Pak Ahmad sudah hadir memenuhi undangan kami. Kasih ya, Pak. Ya. Baik, masih banyak cerita Ya. di balik dari Ustadz Arifin Ilham. Kita akan kembali sesaat lagi. Ustadz masuk ke pondok itu atas keinginan Ustadz sendiri. Tapi di pondok itu hobi berantem juga, pernah berantem juga di pondok. Betul ya? Ya, Berantemnya gara-gara apa, Ustadz? nggak bisa melihat suatu hal yang nggak adil. Marah. Misalnya adik kelas disakiti kakak kelas, marah. Adik kelas diambil makanannya oleh kakak kelas, marah. Oh. Kalau yang sekarang ini Ustadz kenal? Asep, Allah, Soleh Hasan, sangat amat kenal. Tapi bawa sesuatu buat Ustadz. Apa itu, Iya, Ustadz? Coba silakan, Ustadz buka, Ustadz lihat oleh-oleh apa dari itu. pesantren. Masya Allah. Apa coba Ustadz coba lihatkan. Iya, iya, iya. Makanan pesantren. Makanan di santri, makanan pesantren yang kita terus makan bareng. Iya. Tapi jarang juga kita makan gini ya, Sat. Malah nasi digoreng doang, Kayak kerupuk. pakai kerupuk. Boleh duduk, Pak? Iya, silakan. Allahu Akbar. Ini sahabat Arifin doktor. Beliau cerdas sekali. Masya Allah. Satu kamar. Ustadz Soleh Hasan. Ini juga master. Ya. Cerdas-cerdas semua. Cerita dulu, Ustadz. Apa cerita Pak Asep soal di pondok Ustadz Arifin ini dengan abon dan kecapnya ini? Katanya gara-gara abon dan kecap berantem tadi. Ketika dapat kiriman dari orang tua, itu biasanya kita berbagi itu. Nah, dibagi teman-teman. Tapi kadang-kadang ada juga yang teman kita itu yang pelit. Akhirnya timbullah suatu kenakalan santri biasa. Sehingga ketika dia tidak ada tuh, ada beberapa oknum santri menjebol lemarinya. Dibongkar lemarinya. Lemari makan itu. Karena mereka berpikir, wah ini anak pelit nih, harus dikasih pelajaran. Akhirnya makanannya habis. Ustadz Soleh, kalau melihat Ustadz Arifin sekarang dan dulu, apa bedanya? Selama saat di pondok dan sekarang ini, Ustadz. Ya, kalau sekarang ini beliau ini menjadi apa ya, figur masyarakat. Ya Ustadz ini jarang gaul sama teman-teman sebayanya. Karena Ustadz ini gaulnya sama Ustadz-Ustadz. Oh. Waktu mudanya. Selalu bergaul pada yang lebih Kenapa, dewasa. Ustadz? Kenapa itu, Ustadz? Karena ingin jadi guru itu, jadi terus cari ilmu. Ya, orang matang itu banyak pengalaman, banyak ilmunya, senang gitu. Dapat banyak Banyak ilmu. dari yang lebih dewasa. Dia kalau gaul sama kita dijadikan sebagai apa namanya satu organisasi sama dia. Beliau bikin kayak English Club gitu, namanya Push Beetle, Ustadz ya. Ya. Waktu itu Ana jadi anggotanya itu. Baik, Ustadz. Terima kasih, Ustadz Soleh. Terima kasih, Pak Asep. Ya, kita akan jeda dulu lagi sejenak. Di segmen ini kita akan berbicara Ustadz Arifin Ilham dan keluarga. Ustadz Arifin Ilham, bisa diperkenalkan Ustadz siapa yang ada di kiri kanan Ustadz ini? Ya, alhamdulillah. Ini sebelah kanan bidadari Khadijah yang pertama. Sebelah kiri Aisyah, bidadari kedua. Ini Muhammad Alvin Faiz, anak pertama. Muhammad Amr Azikra, Muhammad Azka Najhan, ini Amtaza Syahla Arifin, Ala Hifji Arifin, ini Muhammad Ahyafillah. Ustadz tadi Ustadz sudah perkenalkan di kiri kanan bidadari, Khadijah dan Aisyah. Yang kita tahu itu nama-nama dari istri Rasul.
Yang jadi pertanyaan mungkin banyak orang dengan dua bidadari-bidadari ini. Bisa cerita Ustaz? Ini ketemunya bukan ketemu ya, dipertemukan Allah di tempat ceramah. Ketika berdakwah. Dia menyiapkan air minum. Ustaz lihat, langsung baca doa. Ini bagusnya langsung istri saja yang menyampaikan. Iya, ada 5 ungkapan yang disampaikan Kak Arif. Yang pertama, saya ingin menikah dengan kamu karena Allah. Kemudian yang kedua, saya ingin menikah dengan kamu karena sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, saya ingin menikah dengan kamu tanggal 1 Muharram berdasarkan mimpi beliau. Kemudian yang keempat, saya ingin terbang ke langit, tapi sayang sayapku cuma satu. Bagaimana kalau sayap satu lagi adalah kamu? Itu pamungkasnya, Ustaz. Perlu sayap 2 sayap. Kemudian yang terakhir, Iya. yang Mama dulu terakhir, ya. saya ingin jawaban kamu besok pagi subuh jam 5 pagi. Udah minta, maksa lagi. Iya. Kenapa? Kenapa Ustaz harus jawaban besok pagi gitu Ustaz? Karena yakin itu petunjuk dari Allah. Oh. Yakin sekali. Kemudian bidadari yang kedua gimana ceritanya Ustaz? Ini jamaah Bidadari kedua jamaah. zikir. Ya apa saya? Lahirlah ini. Ya. Atas restu ini. Oh, tetap atas restu. Ya. Makanya Arif bilang jangan lihat ini. Kalau mau nikah, ikuti juga cara Arifin. Istikharah. Jadi mau nikah lagi istikharah. Kemudian izin istri. Ini ada orang tua. Izin orang tua. 3 bulan baru mama abah mengizinkan. Izin mertua. Jadi semua ya Ustaz? Guru, nasihat guru kayak Haji Mahrus Amin. Guru juga. Nasihati Arifin. Jadi subhanallah, nggak serta-merta. Dan waktu menikah juga nggak gampang. Karena nasihat itu luar biasa. Arifin jangan nikah lagi, nanti popularitas kamu anjlok. Nanti kamu ditinggalkan jamaah. Arifin bilang subhanallah itu ungkapan syirik. Sebagai hamba yang bertauhid. Huwal mu'idhu huwal mudhillu. Allah yang memuliakan seseorang. Allah yang menghinakan seseorang. Jadi bukan karena nikah lagi atau bukan tidak nikah lagi. Orang yang tidak nikah juga bisa jatuh. Kenapa Rizky bengong? Pengen. Bu, Ustaz, saya bengong ada benar-benar tidak hanya sebatas nikah saja seperti kebanyakan orang menikah lagi. Kemudian yang membuat saya juga masih bertanya-tanya, mungkin pemirsa di rumah juga bertanya-tanya Ustaz. Ustaz berani secara terang-terangan menghadirkan kedua bidadari Ustaz di hadapan pemirsa. Nikah itu syiar. Nikah itu syariat Allah. Dan nikah itu syiar Allah. Nikah itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Arifin sangat mencintai Rasulullah SAW. Ini istri, sayang. Sejak nikah, pernah nggak kakak sholat sekali aja di rumah subuh? Enggak pernah. Selalu di mana? Masjid. Selalu di masjid. Pernah tinggal sholat malam? Enggak. Menyentuh ayang sebelum nikah? Enggak. Enggak. Menyentuh ayang sebelum nikah? Enggak ada. Arifin selalu jaga wudhu. Jadi hidup bahagia dengan sunnah Nabi. Nah satu yang belum Arifin laksanakan. Rizky. Apa itu Ustaz? Ta'adud. Punya istri seperti Rasulullah. Bagaimana bisa memanage keluarga? Masya Allah. Ini lucu dan rame Rizky. Rame Ustaz. Bahagia. Ustaz ngomong-ngomong ini tinggal satu rumah Ustaz? Ya, ini baru misah baru-baru ini karena ada bayi lagi tadi. Lama ini satu rumah. Senang, bahagia semua. Sayang, sejak nikah gimana sayang? Apa lebih susah atau bagaimana sayang? Lebih senang sih. Lebih senang, lebih apa ya? Ibu, saya mau tanya, adil nggak? Kan katanya kalau ini kan harus adil. Ustaz. Kan harus salah satu adil gitu Ustaz ya? Ya. Sikat adil gitu. Kalau adil tidak akan pernah bisa adil. Sampai Nabi Muhammad SAW pun tidak bisa adil. Lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harustum.
Hai Muhammad, kau tidak akan bisa berbuat adil. Walaupun kau pengen amat sangat berbuat adil. Jadi ukurannya itu? Keadilan hanya milik Allah. Makanya Nabi berdoa, setiap menggilir istrinya Nabi berdoa, ya Allah, hanya engkau memiliki keadilan. Inilah semampu hambamu untuk berbuat adil. Makanya esensi keadilan adalah keikhlasan. Kakak ikhlas, adiknya ikhlas, Ya. dengan segala kekurangan Arifin ini. Ya, saya mau tanya langsung boleh ya Ustaz? Ya. Ke Mbak Nia ya. Bagaimana rasa keadilan itu? Apakah ada rasa namanya manusia tadi ya? Ustadz Arifin kesana terus gitu misalnya. Ustadz Arifin jarang atau gimana gitu. Ada nggak perasaan-perasaan itu? Ada tidak? Manusiawi ya. Kalau misalkan dibilang kita bilang gak adil, berarti kita nggak bersyukur gitu kan. Jadi karena iman kita dan insya Allah suami kita berdua ini adalah imam yang teladan. Jadi dia mengajarkan kita tidak enak ya sebenarnya untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan gitu. Yang penting nafkah lahir batin tuh ada gitu kan. Masalah misalkan sering di sana, sering di sini, itu ya tergantung istri-istrinya gitu. Kalau terima aja insya Allah bahagia. Luar biasa. Bahkan menghadiahkan. Kalau jadwal sini udah kakak ke adik, ke kakak aja, kakak juga ke adik. Jadi malah kalau Arifin sama kakak, ini bilang apa? Nostalgia nih. Kalau sama adiknya, kakaknya juga nyebut pacayan nih. Dan Arifin mengajar istri setiap malam Jumat ngaji bareng sampai sekarang. Jadi ngajar dua-duanya, jadi murid Arifin dua-duanya. Ya. Kan namanya kehidupan tuh pasti ada pasang surut, Ustaz. Ya. Bagaimana mengatasi manajemen konfliknya paling tidak itu, Ustaz? Kan waktu nikah itu doa barakallahu lakuma wa barakallahu alaikuma wa jama'a bainakuma bil khair. Berkah Allah saat kamu senang, berkah Allah juga saat kamu punya masalah. Jadi bukan tidak ada masalah. Fitrah. Tapi setiap masalah membuat mereka saling sayang. Membuat Arifin semakin mengenal karakter dua-duanya. Dan membuat kita semakin indah. Bukankah indahnya di antara keindahan rumah tangga? Setelah tidak bertemu, lalu bertemu. Setelah ribut, lalu damai. Masya Allah, indahnya Rizky. Ya. Jadi Ustadz, apa sih kunci kebahagiaan itu bisa semua menerima ayah, ibu? Pertama, benar-benar niat hidup itu azam mencari ridha Allah, azam hidup dalam sunnah Nabi, istiqomah. Nanti Allah beri keberkahan, jadi kebahagiaan istri ikhlas apa itu bukan karena hebatnya Arifin, hadiah dari Allah. Nggak mungkin mana ada wanita mau dimadu. Nah itu Ustadz tahu. Iya, makanya Arifin minta sama Allah yang menguasai semua hati ini. Arifin nggak minta sama istri, Arifin minta sama Allah. Terima kasih banyak Ustadz, terima kasih banyak Ibu, terima kasih Mas, terima kasih sudah 1 jam kita bersama Ustadz Arifin Ilham. Ustadz Arifin sudah bicara apa adanya, belak-belakan, mulai dari masa kecil hingga sekarang. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Dan akhirnya saya Muhammad Rizky harus undur diri dari program kita 1 jam lebih dekat. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.